Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raditya Dimas Priyadianto, STMT CSK, selaku pembimbing 2. Di sini saya Risa Eka Pramudita dengan 0320023 akan mempresentasikan mengenai rencana tugas akhir saya berjudul Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan dengan Implementasi Konsep Ekonomi Sirkular pada Kendaraan Listrik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian saya. Di sini, peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia telah menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar seperti bensin dan lain sebagainya. Dan seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, maka konsumsi bahan bakar juga akan semakin meningkat, yang nantinya dikhawatirkan akan menyebabkan kelangkaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merencanakan komersialisasi kendaraan listrik sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini, dengan adanya inovasi kendaraan listrik, maka akan mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan karena kendaraan listrik sendiri tidak mengeluarkan emisi. Namun, pada inovasi kendaraan listrik ditemukan permasalahan, yaitu pada baterai kendaraan listrik yang memiliki masa hidup yang terbatas. Nah, dari permasalahan tersebut, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai apa yang akan dilakukan jika baterai telah habis masa hidupnya. Karena jika di sini baterai telah habis masa hidupnya, maka akan menimbulkan penumpukan sampah baterai kendaraan listrik yang nantinya dikhawatirkan juga akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Maka dari itu, di sini saya ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik dengan cara membuat model konsep ekonomi sirkular menggunakan metode multi-level perspektif. Untuk perumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana kondisi manajemen rantai pasok pada baterai kendaraan listrik saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana model manajemen rantai pasok dengan implementasi konsep ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik. Lalu yang ketiga, bagaimana proses komparasi dan implikasi yang muncul akibat proses shifting model manajemen rantai pasok saat ini ke model manajemen rantai pasok dengan implementasi konsep ekonomi sirkular pada baterai. Tujuan dari penelitian sendiri itu yang pertama, membuat model manajemen rantai pasok pada baterai kendaraan listrik saat ini. Lalu yang kedua, membuat model manajemen rantai pasok dengan implementasi ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik. Menggunakan pendekatan multi-level perspektif atau MLP. Lalu yang ketiga, membandingkan dan menemukan implikasi yang muncul akibat proses shifting model manajemen rantai pasok saat ini ke model manajemen rantai pasok dengan implementasi ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik. Untuk batasan dari penelitian saya, yang pertama objek penelitiannya yaitu baterai lithium ion pada kendaraan listrik. Lalu untuk waktu penelitian dilaksanakan dari periode bulan Oktober 2023 sampai dengan periode April. Lalu untuk tempat penelitiannya dilakukan di wilayah Jawa Timur. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai kendaraan listrik, yaitu merupakan jenis kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggeraknya dan baterai sebagai penyimpanan energi listrik yang dapat dilakukan pengisian ulang atau pengecasan. Dan salah satu keunggulan utama dari kendaraan listrik ini sendiri adalah tidak menghasilkan emisi yang dapat mencemari lingkungan. Nah, pada kendaraan listrik ini sendiri akan terus mengalami perkembangan dan inovasi, salah satunya dari segi teknologi baterai lithium-ion. Baterai lithium-ion sendiri merupakan salah satu jenis baterai sekunder yang dapat diisi ulang dan merupakan baterai yang ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti baterai
sebelumnya. Selanjutnya, lalu ada konsep ekonomi sirkular, yaitu sebuah konsep di mana produsen dan konsumen menggunakan sumber daya secara berulang untuk memaksimalkan nilai gunanya sehingga terpakai dengan efisien. Ekonomi sirkular sendiri bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi. Lalu yang ketiga ada closed loop supply chain management, merupakan pendekatan strategis dalam manajemen rantai pasok yang memperhitungkan siklus hidup produk secara menyeluruh, terutama pada proses daur ulang dan penggunaan kembali produk. Yang keempat ada reverse logistic. Nah, dalam manajemen rantai pasokan, istilah reverse logistic tidak mengacu pada pergerakan produk dari pelanggan atau konsumen kembali ke perusahaan atau produsen. Nah, dalam proses reverse logistik ada beberapa tahap penting yang harus diikuti. Pertama, barang yang dikembalikan oleh pelanggan harus diidentifikasi untuk menentukan apakah dapat dijual kembali atau tidak. Lalu tahap berikutnya adalah mengirimkan barang dari pelanggan ke produsen atau fasilitas pengolahan produk bekas di mana produk mungkin perlu diperbaiki, diubah atau didaur ulang sebelum dikembalikan ke pasar atau digunakan kembali. Lalu yang terakhir ada metode multilevel perspektif atau MLP, yaitu merupakan proses suatu pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan dalam konteks sistem yang lebih luas. Di sini penelitian saya menggunakan metode MLP yang memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan sosial secara holistik dan sistematis, sehingga memerlukan pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang cermat. Penelitian dengan menggunakan metode MLP juga memerlukan kerjasama antara peneliti dan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi interaksi antara berbagai tingkatan yang mempengaruhi, seperti individu, organisasi, dan masyarakat. Soalnya di sini untuk metodologi penelitian, pada sistematika penelitian saya memiliki 5 tahapan, yaitu tahapan identifikasi awal, lalu yang kedua tahap pengumpulan dan pengolahan data, lalu yang ketiga tahap pembuatan dan pengembangan model, lalu yang keempat tahap analisis, dan yang terakhir tahap kesimpulan dan saran. Pada tahap yang pertama, dimulai dari studi literatur dan studi lapangan. Untuk studi literaturnya sendiri berasal dari sumber-sumber seperti artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan jenis publikasi lainnya. Lalu untuk studi lapangannya dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung. Untuk penentuan objeknya di sini objek yang saya teliti adalah baterai lithium ion pada kendaraan listrik. Dan untuk identifikasi masalah telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, serta tujuan dan manfaat sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada batasan dan asumsi penelitian juga telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Saya lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu proses pengumpulan data terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari data media massa dan publikasi pemerintah, lalu ada data statistik mengenai kendaraan listrik, lalu studi pustaka dan literatur jurnal. Lalu untuk data primernya sendiri berasal dari observasi dan wawancara secara langsung kepada stakeholder terkait. Lalu selanjutnya pengolahan dan
Pengolahan data menggunakan metode MLP atau multi-level perspective. Lalu tahap yang ketiga yaitu membuat model SCM saat ini pada baterai kendaraan listrik. Dilanjutkan dengan membuat model SCM dengan konsep ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik. Selanjutnya dilakukan proses perbandingan atau comparison model saat ini dengan model yang baru. Lalu selanjutnya dilakukan tahap analisis dan yang terakhir dilakukan tahap kesimpulan dan juga diberikan saran. Nah, untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan metode penelitian multi-level perspektif atau MLP yang termasuk dalam metode kualitatif. Untuk metode pengolahan datanya, di sini ada alur. Yang pertama yaitu menganalisis manajemen rantai pasok pada kendaraan listrik. Lalu yang kedua, membuat model manajemen rantai pasok saat ini pada kendaraan listrik. Lalu yang ketiga, membuat model rantai pasok dengan konsep ekonomi sirkular pada kendaraan listrik. Lalu yang keempat, membandingkan model rantai pasok saat ini dengan model yang baru. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya yaitu sementara itu dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan konsep ekonomi sirkular pada baterai kendaraan listrik dengan cara membuat model manajemen rantai pasok dengan implementasi konsep ekonomi sirkular menggunakan metode multi-level perspective atau MLP. Nah, dengan dibuatnya model tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan penggunaan energi yang lebih terbarukan dan dapat mengurangi penumpukan sampah baterai kendaraan listrik serta dapat memaksimalkan nilai dari material yang didaur ulang dan memastikan kinerja yang optimal dalam rantai pasokan. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.